warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kalau sehat semua. Ya, Ibu absen dulu ya. Alvira, Almira. Oke, kita lanjut ya materi. Udah semuanya ceritanya udah lengkap. Udah. Bener ya? Nanti kumpulin. Kita lanjut masih presentasi. Terus. Dah, ditonton dulu ya videonya. Yang bener-bener. Welcome to public speaking. Today's first presenter is Ranjit. Ask everyone. Shut up if you give the lights, please. The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the first battles of the Revolution at Lexington and Concord. Thank you, Ranjit. I know it's very hard to give a presentation in front of the audience. Now, would anyone like to offer Ranjit constructive feedback about his presentation? Any tips for what he might do differently next time? For example, were you all able to hear what Ranjit was saying? Not really. He needs to speak louder and face the audience. Yes. Great suggestion. Anyone else? He was reading from his paper, so it didn't feel like he was really talking to us. It's important when you're speaking to look at every sentence or two and make eye contact with someone in the audience. Anything else that Ranjit could do to appear relaxed and feel more comfortable? He can smile more. Yes. Smiling makes us feel relaxed. Oh, and make sure your phone is off before you speak. I do have one more suggestion. To connect with listeners, it's a great idea to use a personal story or experience as an example. Can you try that next time? I think so, yes. Next week, my presentation will be about the causes and effects of stress. Look forward to it. Ranjit is first up again today. I look forward to his presentation. Oh, could you give it to us, please? Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how I cope with stress. Stress has many causes, including work, or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and
I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Kita lanjut. Nah, dari video yang telah kalian tonton tadi, mana sih? Sini. Tadi ada dua videonya, ada dua presentasi ya. Yang pertama pertanyaannya, mengapa presentasi yang pertama itu tidak menarik? Textbook, oke. Terus ada lagi nggak? Nggak ada ekspresinya. Terus kaku, monoton. Terus tidak menghadapi audiens. Ya, betul semua. Jadi kalau yang pertama masuknya ke jenis presentasi apa? Dari yang udah kalian catat. Presentasi naskah. Oke, betul. Kekurangannya apa dari presentasi naskah itu? Ya. Ya, betul. Kurang konsen, jadi bosen. Ya. Ya, betul. Sesuai sama tadi videonya ya, penontonnya, si audiennya malah sibuk sendiri. Ada yang gambar, main HP, tidak memperhatikan presenter yang sedang menjelaskan. Kemudian, pertanyaan kedua, apa yang membuat presentasi keduanya itu menarik perhatian audiensnya? Lebih menguasai materi. Oke, ada lagi? Nggak ada? Ya, benar. Dia memperbaiki presentasi dia yang pertama. Pas presentasi kedua dia lebih terbuka dengan audiens, dia memahami, menguasai materi yang akan dia sampaikan. Makanya audiensnya lebih memperhatikan si presenternya. Pun presenternya juga memandang audiensnya gitu. Nah, lanjut. Ini bisa sih. Nah, selanjutnya ini ada struktur presentasi. Yang pertama ada opening. Di presentasi yang pertama tadi videonya, di opening ada nggak sih openingnya gitu? Nggak ada. Jadi dia langsung mulai presentasi. Ya, betul. Nah, harusnya si presenternya ini melakukan opening dulu. Kalau yang kedua udah kelihatan ya, dia ada nyapa audiens, good morning, selamat pagi. Nah, kalau misalkan di kita nih bisa dengan cara yang pertama bertanya atau dengan pertanyaan pemantik, kayak misalkan ibu tadi, ibu buka dengan video terus ada pertanyaan. Nah, itu namanya pertanyaan pemantik, biar audiensnya ini merasa tertarik untuk mengikuti materinya. Kemudian yang kedua boleh perkenalan identitas diri kalian. Kalau misalkan kalian baru pertama kali ketemu si presenternya, kalau tadi kan udah ketahuan ya teman sekelasnya sendiri, nggak usah perkenalan pun juga nggak apa-apa karena udah pada kenal gitu. Terus kita juga ngasih tahu tujuan dan manfaat, atau lebih kepada inti dari materi yang akan kita bawakan tuh apa sih, biar audiensnya ini
tertarik gitu untuk mengikuti materi kita. Lanjut ya. Sampai sini ada yang belum paham? Ada yang mau tanyain? Paham. Nah ini opening yang efektif, pembukaan yang menarik perhatian peserta. Bisa jadi kita kasih pertama ada pantun atau hal-hal komedi dulu atau hal melucu buat menarik perhatian peserta. Kemudian yang udah Ibu sampaikan juga ada gambaran awal topik yang dibahas sama tujuan dan manfaat yang diharapkan dari presentasi tersebut. Nah, kemudian ini ada isinya. Poin-poinnya yang perlu kalian catat. Jangan terlalu banyak slide PowerPoint. Biasanya itu ya maksimal 10 lah gitu. Jangan sampai 20, sampai 30, bosen banget. Dan apalagi kalau misalkan isinya benar-benar full bacaan semua itu nggak boleh ya. Udah Ibu kasih tahu kayak dari minggu sebelumnya. Jadi jangan terlalu banyak slide PowerPoint. Yang kedua, gunakan font dan ukuran tulisan yang enak dipandang oleh mata. Gunain font ya yang normal-normal aja, yang formal-formal aja, nggak usah yang ada tulisan sambung lah. Atau fontnya ukurannya pun jangan kecil-kecil banget. Minimal itu 11 atau 12. Setaranya kalau misalkan Lulu kelihatan nggak sampai PT-nya ini? Kelihatan. Nah, harus kayak gitu ya. Kalau misalkan kecil banget, kalau dan belakang nggak kelihatan, berarti itu adalah penggunaan yang salah. Kemudian yang ketiga, jangan bertele-tele dalam menyampaikan materi. Ya, kita harus ya to the point kalau misalkan nyampein materi biar si audiensnya ini nggak cepet bosen. Penyampaian materi dengan asas singkat, padat, dan jelas. Balik lagi tadi yang ke poin ketiga, jangan bertele-tele. Gitu. Terus yang terakhir pastinya ada closingan atau penutup. Biasanya itu kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan. Bisa juga ada biasanya habis kesimpulan ada sesi tanya jawab. Itu harus ada sesi tanya jawab biar audiens jatuhnya kayak kita ngasih feedback juga, ada feedback antara audiens dan presenter. Pun kalau misalkan emang nggak ada, yang penting kita nanya dulu nih, ada yang mau bertanya nggak? Kalau misalkan nggak ada, ya udah. Kalau misalkan ada ya kita harus menjawabnya. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak. Paham ya? Nah ini ciri presentasi yang baik, ada berkualitas, efektif, dan meyakinkan. Kalau maksudnya berkualitas apa? Isinya kenapa? Isinya bagus. Ya, isinya bagus, isinya harus berbobot, sesuai dengan materi yang disampaikan juga. Kalau efektif? Apa? Sederhana. Terus langsung ke intinya. Ya. Ada lagi? Intinya efektif, sederhana, singkat, padat, jelas, langsung ke intinya, tidak bertele-tele. Kalau meyakinkan, ya meyakinkan pesertanya biar si pesertanya tuh paham dan mengerti apa yang sedang kita sampaikan. Nah ini prinsip presentasi. Ada motivasi yang pertama. Dengan memanfaatkan prinsip 5W1H. 5W1H apa aja? Satu lagi, why. Hanya how. Oke. Kalau pengertian, biasanya pembicaranya itu perlu memakai bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar. Ya kalau misalkan kita ada di Indonesia, mau ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu. Terus bahasa Indonesia juga jangan yang kalau misalkan acaranya formal ya pakainya bahasa yang formal. Perhatian, pembicara harus menyampaikan materi dengan cara yang menarik. Ya tadi, kalau misalkan materinya banyak nih, mungkin sejam atau 2 jam atau 3 jam, ya dipotong dengan ice breaking atau ada tambahan game.
Gitu. Balik lagi biar audiensnya tidak cepat bosan. Keinderaan, memakai alat bantu. Kayak misalkan contohnya ini, alat bantu ibu saat ini buat presentasi adalah proyektor. Gitu. Kemudian ada prinsip kegunaan, menghendaki pembicara untuk menentukan terlebih dahulu fungsi. Maksudnya itu di awal tadi disebutin juga tujuan dan manfaat sebelum presenter ini menjelaskan materinya. Kalau ulangan, mengharuskan pembicara untuk mengulang kembali atau pas di closing tadi harus ada kesimpulan atau mereview kembali materi yang telah mereka sampaikan. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman ya? Oke, ini ada tugas, kerjain di buku, bikin tabel do and don'ts dalam presentasi. Maksudnya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam presentasi. Minimal 5. Habis itu dikumpulin bukunya. Boleh, pokoknya ya minimal 5, nggak boleh 3 ya. Harus 5, minimal. Lebih juga nggak apa-apa, 10, 20, bebas. Do and don'ts dalam presentasi. Harus pakai tabel. Ya, boleh. Iya. Tinggal berapa orang lagi yang belum? Ayo. Nggak apa-apa. Natural. Oke. Ya, selesai. Ya, gimana buat materi kita hari ini? Ada yang susah nggak? Yes, seru sih, benar. Gampang. Paham kan semuanya? Kalau paham, tadi struktur presentasi ada apa aja? Struktur presentasi, opening, terus body, sama closing. Terus tadi prinsip-prinsipnya apa aja? Ya banyak sih, benar. Pengertian, ulangan, ada banyak. Motivasi. Terus Hah? Apa? Keindra. Oke lah. Terus kalau motivasi pakai prinsip apa tadi? 5. Oke, baiklah. Ya, sekian, terima kasih dari Ibu, dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.